Horas, tugas 21A9 koneksi antar materi. Bersama saya, CGP Angkatan 4, Fani B. Rajagogo, dari SMA Negeri 1 Sejama Polang, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Bersama tim kebanggaan kami, Ibu Lilik Purwati sebagai fasilitator, Bapak Mulyadi Siahaan sebagai pendamping praktik, dan saya sendiri sebagai CGP. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita guru, boleh dalam bentuk karangan, pidato, rekaman, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi dua hal. Yang pertama memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, dan yang kedua adalah memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa kita lakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan pilihan, baik dari strategi maupun materi dan cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama murid. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Seperti apakah kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Keterkaitan yang lain dari modul ini dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Tutwori Handayani. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa. Maka guru harus bisa melihat keberagaman, baik dalam tingkat intelektual, bakat, potensi, motivasi, emosi, kecepatan belajar, dan lain-lain yang dimiliki oleh siswa. Demikian yang bisa saya paparkan untuk tugas kali ini. Salam calon guru penggerak. Terima kasih. Horas.